Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Geri Kusuma, nomor NPM 1422 100 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian limit fungsi. Limit merupakan sebuah konsep matematika di mana sesuatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Limit dapat berupa sebuah fungsi yang kode mainnya hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. 1. Limit fungsi aljabar. Dalam pengoperasian limit fungsi aljabar terdapat beberapa hukum atau teorema limit yang perlu diperhatikan. Jika konstanta fungsi f dan fungsi g adalah fungsi-fungsi memiliki nilai limit yang mendekati bilangan c, maka terdapat 3 metode tentang pengerjaan limit fungsi aljabar. Yang pertama, mode substitusi merupakan yang paling mudah karena untuk menentukan hasil limit, kita hanya perlu mensubstitusikan atau memasukkan secara langsung nilai ke dalam fungsi pada limit. Sebagai contoh, perhatikan pengerjaan limit di bawah. Perhatikan yang ini, yang lim x kuadrat min 4 per x tambah 2 sama dengan 4 kuadrat min 4 per 4 plus 2 sama dengan 2. Meskipun mudah, kita tidak dapat selalu menggunakan metode ini, terutama jika hasil substitusi memberikan nilai tak tertentu seperti di bawah ini. Sebagai contoh, kita tidak bisa mengerjakan limit berikut dengan cara substitusi karena akan menghasilkan bentuk tak tentu 0 per 0, yakni contoh di bawah ini. Oleh karena itu, kita memerlukan metode lain untuk mengerjakan limit yang demikian. Kita akan melihat bahwa limit yang demikian dapat diselesaikan dengan metode pemfaktoran. B. Metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran. Perhatikan kembali limit yang tak dapat dikerjakan dengan cara substitusi di atas. Untuk menyelesaikan limit tersebut, kita perlu memfaktorkan fungsinya terlebih dahulu, baru kemudian kita mensubstitusikan nilainya. Perhatikan berikut ini. X kuadrat min 3x per 2x min 6 sama dengan lim x kurung x min 3 kurung per 2 kurung 3x min 3, atau bisa disimpulkan dengan jawabannya x per 2 sama dengan 3 per 2. Meskipun metode pemfaktoran dapat menangani masalah limit yang tak dapat dikerjakan dengan cara substitusi di atas, bukan berarti ini berlaku untuk setiap kasus. Sayangnya dalam beberapa kasus metode pemfaktoran tidak dapat membantu. Begitu pula dengan metode substitusi. Perhatikan limit berikut ini. X plus 1 per 1 min x plus 2. Baik metode substitusi maupun metode pemfaktoran tidak dapat diterapkan untuk menemukan nilai limit tersebut. Jika kita menggunakan substitusi langsung, maka kita akan peroleh bentuk tak tentu yang mana tidak memberikan arti apapun. Begitu pula kita tidak dapat memfaktorkan fungsi pada limit tersebut, sehingga metode pemfaktoran juga tak dapat diterapkan. Untuk menangani limit yang demikian, kita perlu mengenal metode berikutnya, yakni metode perkalian dengan akar sekawan. Metode perkalian dengan akar sekawan. Inti dari metode ini yaitu mengalihkan fungsi pada limit dengan akar sekawannya. Kita akan menggunakan contoh limit di atas yang tak dapat dikerjakan dengan metode substitusi langsung dan juga metode pemfaktoran. Perhatikan tersebut. Sudah. Perhatikan pengerjaan limit di atas. Pertama, kita melakukan perkalian dengan akar sekawan, kemudian kita melakukan pemfaktoran, dan terakhir mensubstitusi langsung nilai pada fungsi hasil pemfaktoran sehingga diperoleh nilai limit yaitu min 2. Teorema-teorema untuk limit fungsi aljabar. Berikut ini sejumlah teorema yang bermanfaat untuk mengerjakan limit fungsi aljabar. Perhatikan sebentar. Itu limit. Contoh-contoh berikut ini akan diberikan sejumlah contoh soal terkait limit dan pengerjaan dengan ketiga metode yang telah dijelaskan serta menggunakan teorema-teorema limit di atas. Contoh 1. Tentukan nilai dari x min 2 per. Sudah. Pembahasan. Untuk mengerjakan soal ini, lakukan pemfaktoran untuk menyederhanakan fungsi dari limit. Kemudian substitusikan nilai xx untuk memperoleh nilai limit seperti di bawah ini. Untuk contoh 2 sama saja seperti contoh 1, bisa dipelajari dengan. Untuk contoh 3 juga sama saja.
contoh 4. Kita lanjut ke limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri merupakan nilai paling dekat dari suatu sudut pada fungsi trigonometri dalam penghitungnya. Terdapat 2 teorema yang menjadi dasar dari limit fungsi. Hanya terdapat 2 teoremanya yang menjadi dasar. Teorema 1 hanya berlaku pada saat X 0. Dan yang kedua hanya berlaku pada XC, FC. Menggunakan 2 teorema di atas, kita dapat mencari nilai dari sebuah limit trigonometri dengan lebih mudah. Dalam sebuah soal limit fungsi trigonometri pula biasanya menggunakan sudut-sudut istimewa yang nilainya tidak rumit. Sudut-sudut istimewa dalam trigonometri yaitu seperti berikut. Agar lebih mudah dalam memahami sudut istimewa, perhatikan tabel sudut istimewa dari 4 kuadran di bawah ini. Untuk kuadran 1 seperti ini, kuadran 2, 3, dan 4. Setelah mempelajari tabel sudut istimewa di atas, telah dimengerti bahwa terdapat beberapa sudut istimewa di setiap kuadran, dan jika diperhatikan lebih lanjut maka akan terlihat bahwa setiap kuadran memiliki keterkaitan dan atau kemiripan satu sama lain. Agar lebih mudah memahami materi trigonometri, perhatikan beberapa contoh soal di bawah ini. Contoh soal dari limit trigonometri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.